Hai YouTube, kenalin aku Zelda dan ini adalah video YouTube pertama aku. Video ini aku pengen cerita, ngalir aja, cerita pengalamanku sendiri, sharing pengalamanku tentang pengalamanku bekerja remote selama kurang lebih udah 3 tahun di perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri. Tahun lalu aku tuh pernah bikin threads di aplikasi Threads yang cukup rame, bahas tentang pengalaman aku remote di 3 tempat. Kerja remote maksudnya, kerja remote di 3 tempat. Aku kerja full time di perusahaan dalam negeri, terus aku kerja part time di perusahaan Singapura, dan aku kerja freelance. Kebetulan bidang yang aku tekunin itu di bidang digital marketing. Dari threads itu, yang awalnya aku bikin iseng-iseng aja, ternyata rame dan banyak feedback orang-orang yang sharing sesama pekerja remote. Terus banyak juga yang penasaran tentang gimana sih caranya aku awal mula bisa dapetin kerja remote. So di video ini aku bakal bahas cerita lengkapnya. Yuk langsung aja kita masuk ke intinya. Awal mula aku bisa kerja remote itu di tahun 2021. Nah, waktu itu bertepatan dengan COVID-19. Pada saat itu aku masih kuliah, dan namanya kuliah pasti harus magang kan ya. Ya udahlah, dengan apa yang aku miliki aku cobalah apply kerjaan ke platform-platform kerja yang pada umumnya kayak LinkedIn, Glints, Jobstreet gitu-gitu. Itu adalah pertama kalinya aku lamar kerja pakai CV. Nah, aku cobalah pertamanya lamar ke LinkedIn, ke Glints gitu ya. Aku coba lamar-lamar tuh pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, kayak yang logonya oranye dan lain-lain. Pada zaman itu tuh, wah itu hype banget sih. Apalagi kalau bisa kerja di perusahaan startup unicorn, itu kan keren banget ya. Tapi boro-boro lolos ke tahap selanjutnya, kayaknya itu di review aja enggak. Jadi kayak bener-bener nggak lolos screening gitu. Mungkin saking ketatnya persaingannya gitu ya. Terus aku cobalah lamar lagi ke berbagai perusahaan di Indonesia. Tapi nggak kunjung dapet panggilan interview. Sedangkan semester selanjutnya itu sudah mau mulai. Itu kan aku di akhir semester tuh. Aku harus prepare untuk magang di semester selanjutnya. Karena kok susah ya dapet kerjaan magang di perusahaan Indonesia. Terus akhirnya ya udahlah, aku cobalah cari lagi. Aku coba nargetin perusahaan internasional, maksudnya perusahaan luar negeri gitu. Yang niatnya itu biar persaingannya tuh nggak sebanyak perusahaan nasional. Hingga akhirnya aku menemukan satu job locker ini di platform Indeed. Itu adalah posisi untuk digital marketing intern. Saat itu aku nggak tahu digital marketing itu kayak gimana. Ya udah, aku pilih marketing aja. Terus aku lihat deskripsi pekerjaannya ngapain, ya seputar bikin konten, bikin artikel, mengelola sosmed gitu-gitu. Aku ketika ngelihat locker itu, wah aku ngerasa dia cocok banget nih kayaknya sama kemampuanku, walaupun aku gak punya pengalaman kerja sebelumnya, punya pengalaman organisasi selama kuliah kan. Yaudahlah aku lamar itu. Aku lupa tepatnya berapa hari, tapi lumayan cepet. Setelah aku lamar locker itu tuh dapat panggilan interview. Akhirnya interview pertama yang aku dapatkan, dan itu juga menjadi pekerjaan pertama aku. So, aku interview lah di perusahaan itu. Ini adalah perusahaan dari Singapura. Tentunya aku waktu itu deg-degan banget dong pastinya. Kalau kalian tanya bahasa Inggrisku bagus apa enggak, ya aku punya basic bahasa Inggris, tapi Inggrisku tuh bukan yang kayak orang native, bukan kayak anak internasional yang bahasa Inggrisnya tuh udah kayak bahasa ibu dia, bukan. Aku bisa bahasa Inggris tapi nggak yang advance banget gitu. Ketika interview aku ditanyain kayak, kamu ada nggak pengalaman yang berhubungan dengan skill yang dibutuhkan di kerjaan? Karena kerjanya itu bakal bikinin artikel untuk websitenya, bikinin konten di sosmednya, terus bikin desain. Nah kebetulan tuh aku tuh orang yang interest banget skillnya di seputar itu. Selama interview tuh aku semangat banget, aku selalu senyum dan aku selalu kayak jawab dengan semangat gitu. Terus aku juga cukup proaktif, kayak aku nanya-nanya ini gimana gitu lah. Di akhir dia itu minta contoh portfolio aku. Itu ketika lamar aku tuh cuma ngumpulin CV aja, aku gak ngumpulin portfolio karena portfolioku belum jadi sebenarnya. Akhirnya setelah selesai interview tuh dia minta tolong dikirimkan contoh sampel tulisanku. Nah ini anyway, aku belum pernah punya contoh hasil kerjaan dalam bahasa Inggris, kayak konten sosmednya dalam bahasa Inggris atau artikel dalam bahasa Inggris. Kebetulan belum pernah dalam bahasa Indonesia aja. Akhirnya waktu itu yang aku kirim ke dia, aku translate aja ke bahasa Inggris. Untungnya sih aman ya. Tapi ketika interview tuh ada sedikit concern. Aku itu bisa ngejalanin magang itu ketika liburan semester. Aku cuman bisa magang itu sekitar 2 bulan. Sedangkan magang itu dia butuh untuk 3 bulan. Akhirnya di sini tuh agak sedikit concern. Aku agak deg-degan tuh di situ ya. Tapi alhamdulillah dapet. Terus ya udah, akhirnya dia nerima.
And that's become my first remote job. Setelah aku masuk, barulah aku diceritain sama senior aku di interview aku. Dia bilang kalau sebenarnya kami tuh sempet gak mau terima kamu karena kamu cuma bisa 2 bulan. Tapi kita interested sama kamu karena kamu show a good attitude. So guys, attitude itu sepenting itu di dalam konteks profesional ya. So akhirnya aku kerjalah di situ berjalan 2 bulan. Perusahaan itu tuh ini yang kecil ya. Jadi itu perusahaan kecil gitu, di bidang media, mengelola satu website di bidang manufacturing gitu. Selesai aku magang 2 bulan, ternyata bosnya suka sama kinerja aku. Akhirnya dia nawarin aku buat lanjut part time di sana untuk ngebantu update website dan juga publish artikel di websitenya. Akhirnya aku ambillah extend untuk part time aja, jamnya fleksibel seminggu, yang penting sehari 3 jam, tapi seminggu tuh non-stop, gak ada libur. Tapi karena waktu itu aku masih mahasiswa ya, aku ngerasa lumayan nih buat uang jajan gitu ya. Ya udah, akhirnya aku ambillah kerjaan itu. Bertahan sampai 6 bulan. Nah, aku masih kuliah dan akhirnya aku mau mulai memasuki ke fase skripsian. Jadi niatku mau fokus skripsian aja gitu. Akhirnya setelah itu aku udah gak lanjut deh sama perusahaan itu. Tapi dia nawarin, dia bilang karena dia suka sama, maksudnya dia cocok sama aku. Dia nawarin aku kalau misalkan besok kamu lulus, terus kamu mau kerja sini bilang aja gitu. Akhirnya aku gak lanjutin. Aku gak make a contact juga sama bosku karena aku lulusnya lama. Aku lulusnya ngaret. Akhirnya aku baru lulus di akhir tahun 2022. Selama 2021 aku kerja setengah tahun. 2022 off, mulai lagi 2023 setelah aku lulus. 2023 aku habis lulus ikut bootcamp di salah satu bootcamp terkenal. Karena aku niatnya itu mau fokus dulu bootcamp gitu. Anyway, itu bootcampnya aku dapetnya beasiswa. Bootcamp Purwadika. Aku dapat beasiswa, kan itu udah penyaluran kerja. Aku pikir ya udah aku fokus aja dulu lah bootcamp di digital marketing karena aku niatnya pengen mendalami nih digital marketing. Habis itu belum selesai aku bootcamp, tiba-tiba ada teman aku share locker di tempat kerjanya di WA. Dia nge-share locker WFH dan maksudnya benefitnya lumayan gitu lah untuk kerjaan WFH. Aku coba approach teman aku yang nge-share locker itu. Akhirnya aku coba interview gitu. Aku interview di perusahaan itu sebagai intern, social media intern. Dan ketika interview itu aku nggak berharap banyak. Aku pikir mungkin aku nggak diterima gitu. Terus justru aku diterima. Dan anyway, itu adalah pekerjaanku sampai saat ini di perusahaan itu. Aku bekerja remote. Sekarang berarti udah kurang lebih 2,5 tahun aku kerja di perusahaan ini. Perusahaan nasional ya, yang bergerak di bidang beauty ya. Dan yang tadinya aku sosmed intern, habis itu aku ganti jadi sosmed officer, sosmed spesialis, social media spesialis, dan aku sekarang move ke divisi lain, ke digital marketing spesialis. Akhirnya yang udah lebih align sama skill dan interest aku, passion aku. Kerjalah di perusahaan ini selama 2 tahun dan aku coba sambil cari-cari side hustle gitu. Akhirnya aku coba lamar ke platform lainnya. Ini aku dapat job part time yang aku sebutin interest aku dari perusahaan Singapura lagi. Tapi kali ini aku dapatnya dari platform Tech in Asia. Ada cerita lucu di balik dapetin job yang satu ini. Kebetulan itu job part time yang jam kerjanya tuh fleksibel, cuman kerja 3-4 jam per hari. Yang penting kerjanya beres. Aku langsung apply siangnya. Lalu sorenya aku langsung dapat panggilan interview. Ketika dapat panggilan interview, aku langsung bales karena itu panggilan interview dijadwalin untuk besok atau lusa. Karena aku pengen beneran dapetin job ini karena lumayan kan, dia side job yang jamnya fleksibel, kerjaannya juga gampang, cukup gampang lah. Siangnya aku lamar, sorenya aku dapat panggilan interview, langsung aku bales tanpa pikir panjang. Aku mau interview langsung besok supaya biar si ownernya ini langsung gak punya pilihan lain lagi gitu. Kalau dia cocok sama aku, dia langsung ambil aku. Yaudah, akhirnya aku langsung balas, aku langsung jadwalin interview buat besok. Besoknya aku interview dan seperti biasa kalau aku interview, aku pasti selalu show a good attitude, semangat, proaktif bertanya. Dan aku ngerasa juga pas ngobrol tuh aku benar-benar menyampaikan skill-skill yang aku punya tuh ini loh, cocok dengan kebutuhan di perusahaanmu gitu. Ketika interview itu aku juga menanyakan permasalahan yang lagi dihadapi dan lagi pengen di-achieve di perusahaan ini apa sih gitu. Besoknya malam dia langsung ngabarin terima aku gitu ceritanya. Anyway, semenjak aku dapetin kerjaan remote dari luar negeri, aku jadi tahu kalau
Tes rekrutmen di perusahaan luar negeri itu cenderung lebih cepat dan lebih mudah ya perusahaan dalam negeri. Mungkin juga karena di Indonesia pelamarnya lebih banyak ya, jadi prosesnya lebih lama gitu, kandidatnya banyak. Apalagi zaman sekarang kan cari kerja susah banget. Jumlah lokernya sedikit, tapi yang pengangguran atau butuh kerja itu lebih banyak gitu. Makanya sekarang cari kerjaan di Indonesia itu cukup susah. Aku sebut di threads aku juga ada kerjaan freelance. Aku ada kerjaan freelance, tapi sebenarnya kalau untuk freelance aku dapatnya tuh dari koneksi juga. Jadi note the importance of your network ya guys. Kadang rezeki itu dapatnya dari networking kita. Nah itu kalau itu aku dapat dari network aku. Jadi dari kenalan, ada yang butuh buat jasa digital marketing, ads, ya itu bisa kerjain itu. Anyway, 2 kerjaan ini akhirnya udah aku nggak lanjutin. Akhirnya aku tapi masih tetap bertahan di kerjaan aku yang full time di perusahaan Indonesia. Ya udah itu sih. Itu pengalaman aku yang aku gimana sih ceritanya aku bisa dapetin kerjaan di perusahaan luar negeri. Beberapa hal yang aku notice bisa golin kerjaan remote adalah 1, CV yang menarik. Karena ya CV itu buat kita lamar kerja pasti CV-nya menarik dan relevan untuk posisi yang kita daftar. Kalau bisa zaman sekarang nggak cuma CV doang, portfolio juga desain sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Portfolio itu tugas gunanya untuk menunjukkan kalau kamu tuh emang terbukti emang bisa mengerjakan itu. Misalkan kamu pengen berkarir di bidang sosial media, ya kamu harus punya contoh lah konten yang kamu pernah bikin kayak gimana gitu. Terus yang kedua, fast respon. Katanya aku dapat kerjaan remote aku itu ya mungkin karena fast respon juga gitu. Kalau waktu itu aku nggak fast respon, kemungkinan besoknya dia bisa interview sama orang lain dan mungkin orang lain itu bisa lebih bagus dari aku ngomongnya. Atau ketiga, saya diri aja sama bahasa Inggris kalian. At least kalian punya bahasa Inggris yang oke lah ya, bisa ngerti orang ngomong bahasa Inggris kayak gimana dan bisa ngomong at least daily conversation. Banyak juga kok teman-teman aku yang mereka nggak jago bahasa Inggris. Mungkin bidang kerjaannya itu lebih ke yang skill teknis, kayak desain grafis gitu ya. Itulah awal mulai gimana aku bisa dapetin kerja remote. Aku tuh sebenarnya dari awal nggak pernah ngeplan buat dapat kerjaan remote, nggak pernah ngimpiin pengen kerjanya dari rumah aja gitu. Alhamdulillah rezekinya dapetnya kerja remote. Karena banyak banget yang nanya, aku kok bisa sih kerja remote. Banyak yang kalian pada kerja WFO capek gitu. Tapi jujur guys, aku tuh juga belum pernah kerja full WFO. Nah, mentok aku hybrid pernah di perusahaanku yang sekarang kan sempet aku kerja ngantor gitu. Tapi habis itu aku full WFO akhirnya. Iya, so berhubung karena aku punya pengalaman di sini gitu, jadi aku berharap sih ilmu dan pengalaman yang aku punya tuh aku bisa bagikan ke kalian dan siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian. Sekarang tuh banyak banget perusahaan luar negeri yang emang cari talent dari negara kayak kita, negara Indonesia. Karena apa ya? Karena emang negara kita kan UMR-nya rendah gitu, jadi mereka emang cari SDM yang cukup dibayar rendah gitu daripada di negaranya sendiri. Tapi untuk kita yang mendapatkan gaji yang standar luar negeri walaupun mungkin terendah itu kan sudah cukup oke gitu, cukup bersaing dengan job market yang ada di Indonesia sendiri. Anyway, kedepannya aku bakal bahas lebih banyak seputar self-development, kerja remote, dan apapun lah ya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar kerja remote, bingung atau gimana, aku siap bantu kalian. Kalian boleh komen aja di bawah. Dan kalau kalian ada ide-ide topik video selanjutnya juga boleh banget di komen. Aku berharap channel ini bisa membantu teman-teman yang mau kerja remote. Dan aku bakal sharing pengalaman aku supaya bisa bermanfaat dan berguna buat kalian. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku supaya channel aku terus berkembang. Oke, bye-bye. Thank you guys.